Terus saya sebagai mereka nggak sakti memang nggih. Sakti, malah sakti beliau. Nah, dan kemudian kenapa kok ada tumbal? Katanya kan dipasang tumbal kan gitu. Nggih. Tanah Jawa itu dipasang tumbal. Sebetulnya yang namanya tumbal itu bukan tumbal-tumbal atau apa. Itu namanya yang disebut tolak balak. Nah, tolak balak dengan tanah dibungkus dengan daun pisang dan tanah dibungkus dengan godong tadi dinamakan takir. Takir artinya tanah yang diberi zikir. Nah, namanya dinamakan takir. Nah, itu. Dan untuk mengusir jin-jin atau arwah jahat yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Pulau Jawa menika angker memang nggih. Napa sakit ngoten? Dibilang sakit. Ya, bila bisa dibilang begitulah. Bahwa mungkin bahkan saat ini pun masih ada. Ya seperti itu, tempat angker tetap ada. Itu tetap ada, Mas. Karena di alam lain kita kan berbeda alam masih banyak. Dan setelah dipasang tumbal, akhirnya para jin dan makhluk halus atau yang disebut seperti barang-barang gaib tadi, nah, makhluk gaib tadi, akhirnya disuruh pindah oleh Syekh Subakir, disuruh pindah ke hutan Caruban. Terus waktu sampai nikah, Syekh Subakir saged berkomunikasi kali makhluk ngoten iki. Bisa. Nah, karena Pulau Jawa waktu itu sedang diruqyah atau dipasang tolak bala. Akhirnya para jin-jin dan makhluk halus ini akhirnya akan kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Rahayu Pak Imam. Rahayu. Niki jenenge mengulas tentang Syekh Subakir memang. Menika sejarahipun ana apa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Syekh Subakir, Mas ya. Syekh Subakir ini datang ke Pulau Jawa dengan 9 sahabat-sahabatnya. Ya, dengan 9 sahabat-sahabatnya yang dikirim oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad yang dari Turki waktu itu. Dan juga sebenarnya ada pamannya dari situ juga, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pamane Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir ini dikirim ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi Syekh Subakir ini adalah Wali Songo, anggota Wali Songo, tapi yang periode pertama. Nah, periode pertama. Sebelum para wali Sunan Kalijogo dan yang lain, Sunan Ampel, Sunan Kudus itu. Sebelumnya itu baru periode yang kedua. Dan Syekh Subakir ini dikirim, kenapa dikirim ke Jawa? Karena Sultan Muhammad itu sudah mengirim ulama-ulama ke Jawa untuk menyebarkan Islam, tapi gagal dan pulang dengan tangan hampa. Dan setiap yang dilaporkan ke sana, dilaporkan ke Turki dengan kegagalannya. Kata saat dikirim Syekh Subakir mereka pun enten kiriman ini pun enten. Sudah ada, tapi gagal. Jadi begini Mas,
kan kadang ada yang menyebut ya bahwa Syekh Subakir datang ke Jawa atau ke Pulau Jawa ini untuk membabat alas atau membabat alas Pulau Jawa. Nah, atau yang menumbal ngasih tumbal di Pulau Jawa kan begitu. Nah, begitu. Dan toh akhirnya padahal tidak begitu, tidak seperti itu. Yang dimaksud untuk masang tumbal atau buka hutan, babat alas, yang dimaksud itu adalah untuk menyebarkan agama, menyebarkan alas boten gitu. Babat alas. Tapi babati keimane wong-wong lho. Ya ben iso mlebu Islam kabeh, kan ngono. Jadi enggak babat alas atau yang seperti yang dikatakan orang-orang gitu. Dan juga kenapa kok ada biasanya ada yang menyebutnya bahwa setiap yang masuk ke Pulau Jawa tidak kembali, setiap masuk ke Pulau Jawa tidak kembali, begitu. Nah, yang artinya bukannya tidak kembali itu bukannya mati, tapi gagal. Nah, gagal menyebarkan agama, gagal untuk berdakwah. Satu tidak diterima di masyarakat, mungkin karena yang dibawa tidak sesuai dan tidak masuk akal, mungkin tidak diterima, ditolak. Dan dengan raja pun juga ditolak, Raja Majapahit waktu itu. Nah, karena waktu datangnya Syekh Subakir ini pada zaman Majapahit, pada zaman Majapahit, Mas. Jadi sebelum Prabu Wikramawardhana itu sudah datang, Mas, utusan Islam yang dari Turki. Punenten, tapi gagal. Napa tas dikirim menika saudagar? Ya saudagar, kan yang dikirim dari sana itu semua punya keahlian masing-masing. Nah itu, khususnya seperti Syekh Subakir sendiri keahliannya adalah ruqyah. Nah, ruqyah itu ya seperti itulah yang mengobati seseorang dengan ilmu-ilmu dari Al-Qur'an gitu. Atau Syekh Subakir menika nggih sakti nggih. Sakti. Malah sakti beliau. Nah, dan kemudian kenapa kok ada tumbal? Katanya kan dipasang tumbal kan begitu. Nggih. Tanah Jawa itu dipasang tumbal. Sebetulnya yang namanya tumbal itu bukan tumbal-tumbal atau apa. Itu namanya yang disebut tolak balak. Nah, tolak balak dengan tanah dibungkus dengan daun pisang dan tanah dibungkus dengan godong tadi dinamakan takir. Takir artinya tanah yang diberi zikir. Nah, namanya dinamakan takir. Nah, itu. Dan untuk mengusir jin-jin atau arwah jahat yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Pulau Jawa menika angker nggih. Napa saged ngoten? Dibilang saged. Ya, bila bisa dibilang begitulah. Bahkan saat ini pun masih ada. Ya seperti itu, tempat angker tetap ada. Itu tetap ada, Mas. Karena di alam lain kita kan berbeda alam masih banyak. Dan setelah dipasang tumbal, akhirnya para jin dan makhluk halus atau yang disebut seperti barang-barang gaib tadi, makhluk gaib tadi, akhirnya disuruh pindah oleh Syekh Subakir, disuruh pindah ke hutan Caruban. Terus waktu sampai menika Syekh Subakir saged berkomunikasi kali makhluk ngoten iki. Bisa. Karena Pulau Jawa waktu itu sedang diruqyah atau dipasang tolak bala. Akhirnya para jin-jin dan makhluk halus ini akhirnya kan kepanasan. Nah, akhirnya pindah ke Caruban Madiun. Nah, Caruban Madiun. Hutan. Zaman sampeyan kok tasih dereng. Makanya sampai sekarang hutan Caruban tetap angker. Sampai sekarang tetap angker, Mas. Nah, itu. Dan sajen itu Syekh Subakir sudah memakai
yang dari takir tadi, yang disebut takir tadi, tanah yang diberi tikir. Leres. Kan nggak mungkin kalau tanah dimakan, ya nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan cok bakal. Cok bakal isinya apa? Isinya beras, pisang, telur, kelapa, dan sebagainya, termasuk kembang telon sendiri. Nah itu. Terus sama niko pun mengenal sajen niku nggih. Saya sudah mengenal. Karena untuk merubah, kan pertama yang diterangkan beliau adalah yang untuk menanam tumbal yang disebut takir tadi, atau tanah yang diberi tikir yang dibungkus dengan daun pisang, kan begitu. Terus sak menika saya sebagian pun mengerti ngoten niko ya. Sampun, kertas. Akhirnya kalau untuk mengundang orang-orang diajak dengan berzikir, tapi masa yang gumpalan tanah tadi mau dihidangkan nggak mungkin. Akhirnya diganti dengan bungkusan takir yang segi 4. Nah, takir segi 4 tadi, daun pisang bungkus segi 4, dikasih makanan. Terus yang di pinggir-pinggirnya, di pojok-pojoknya dikasih janur. Dikasih janur. Nah itu namanya takiran. Nah, takiran. Akhirnya bisa untuk diberi isinya ya makanan, diisi nasi, lauk pauk, kan itu. Hingga bisa dihidangkan kepada orang-orang tadi yang datang tadi, bisa dihidangkan. Jadi bukan atau Sesubagirti menumbalkan sesuatu di tanah Jawa, bukan menumbalkan sesuatu. Tapi tenan memang apa niki saya boten salah persepsi maksudnya tumbal menika kadang lek sing ngeten sanjang tumbal itu berupa orang. Bukan. Ini sama beda sekali mboten. Niki beda nggih. Beda. Kalau dianukan ke situ bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Saged ngeten iki sedherek-sedherek sedulur-sedulur saged gampang menerima ngeten. Betul. Nah, jadi yang dinamakan sekali lagi yang dinamakan tumbal tadi hanyalah tolak bala. Ini kan tumbal, tolak bala, gitu. Senes menumbalkan sesuatu bukan. Kan bisa kita kalau kita pikirnya begini Mas, kan bisa cepat dimengerti begini. Tumbal berarti tolak bala, gitu. Kita tinggal ngasih perpanjangan aja. Tolak bala, jadi tumbal, tolak bala. Nah itu. Akhirnya diberi tolak bala, Pulau Jawa aman. Nah begitu. Tato sakit menyebarkan agama Islam kali. Nah, lancar. Dan untuk makam beliau tidak ada di Jawa. Di Jawa tidak ada. Kalau ada yang menyebut ini makamnya atau ini yang diberi cukup ini makamnya, itu bukan. Itu hanyalah petilasan tempat beliau istirahat dulu. Saat menikah saya sebagai Jawi nggih. Betul. Karena setelah Islam bisa masuk sedikit demi sedikit, akhirnya Syekh Subagir pulang kembali ke Turki. Pulang kembali. Boten menetap Jawi nggih. Boten menetap. Nah, dan makamnya pun di Jawa ini tidak ada, Mas. Kalau ada memang itu petilasan aja. Kalau ada yang dianggap makamnya, itu bukan makamnya Syekh Subagir, tapi kalau petilasan itu betul. Nah, itu betul. Kita sangat dimengerti kali sederek sedulur sedaya. Nah, betul. Nanti apabila kalau ada yang misalnya, kok enggak mengulas satu palon atau apa, satu palon atau nilai genggong, karena yang biasanya Mas ya. Kalau Syekh Subagir ini identik ceritanya ya, identik dengan sabdo palonnya. Sedangkan sabdo palon lain sebelum zamannya. Yang kalau sabdo palon kan digambarkan adalah Semar. Sedangkan Semar ini tokoh wayang. Sedangkan wayang ini adanya Ponokawan ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo zaman wali. Jadi sebelum Syekh Subagir. Masih jauh ya? Masih jauh.
Atau ngeten saged dimengerti. Jadi Syekh Subakir dan Sabtu Palon sama sekali tidak ada hubungannya. Begitu. Boten enten kaitanipun nggih. Enggak ada sama sekali, tidak ada kaitannya. Atau sederek-sederek sempat betul. Bisa dimengerti. Nah, betul. Karena ada perjanjian apa dengan Syekh Subakir, ada perjanjian apa, itu tidak ada. Syekh Subakir hanya menjalankan perintah Sultan atau Sultan Muhammad dari Turki untuk menyebarkan Islam di Jawa. Nah, dengan pamannya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ayahnya Sunan Ampel. Boten enten kados perjanjian kali Sabtu Palon boten enten. Boten enten, sama sekali tidak ada. Itu cuma fiktif, mitos. Nah, jadi mitos ini gimana Mas? Ya sulit kita kan udah kepercayaan orang masing-masing kan Mas. Ya begitu. Tapi kalau versi kami atau versinya Sekar Media lah, begitu. Versinya bahwa Syekh Subakir tidak ada hubungannya dengan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, atau yang ada kitabnya namanya kitab Darmo Gandul. Nah itu, ini tidak ada hubungannya. Ini terpisah. Ini lain ceritanya lagi nanti. Ada cerita lagi nanti. Saged ratos dimengerti kalih sederek sedulur sedaya. Betul. Jadi yang namanya tumbal untuk dari Syekh Subakir tadi, yang disebut tumbal adalah tolak bala, yaitu. Jadi bukan tumbal sesuatu yang ditanam di Pulau Jawa, bukan. Hanyalah doa tolak bala untuk menyingkirkan makhluk halus termasuk jin. Itu zaman menika nggih. Betul. Apalagi menumbalkan sesuatu nggih, senes ya nggih. Bukan. Apalagi yang menumbalkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi yang bernyawa. Apalagi yang bernyawa. Sedangkan yang Syekh Subakir sendiri adalah seorang waliullah. Dan sekali lagi Syekh Subakir adalah anggota Wali Songo periode pertama. Nah, sebelum Wali Songo di Demak. Nah, di sebelumnya, jadi periode pertama. Yang Wali Songo yang ada di Demak itu adalah periode yang kedua. Nah, periode yang kedua. Pun terakhir pun kerajaan Majapahit ya, Betul sekali. Dan yang di Wali Songo yang di Demak ini adalah setelah kerajaan Majapahit yang muncul dengan ilang kertaning bumi. Itu. Sirno kertaning bumi. Itu. Anjir ngoten niku saged dimengerti kados sederek sedulur sedaya sumerep sejarah menika kados mekaten. Betul. Jadi supaya sedulur-sedulur semuanya bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya bisa diambil yang positifnya saja. Memang kalau untuk cerita rakyat ini banyak cerita rakyat ini banyak. Ini untuk hiburan atau apa kan ya gitu. Tapi kalau pengertian saya, di dalam pengertian saya, ya itu Mas. Ini di pengetahuan saya seperti itu, bahwa Syekh Subakir ini adalah sosok atau ulama yang menyebarkan agama Islam, mencoba merintis yang dari awal merintis untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa, karena yang lain rekan-rekannya yang sebelumnya gagal. Terus kemudian dikirimnya kembali yang gelombang yang kedua berikutnya bersama dengan pamannya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Sunan Gresik, beliau masuk ke Jawa dan menyebarkan agama Islam, berhasil. Dan akhirnya beliau pulang kembali ke Turki dan dilanjutkan dengan maksudnya yang Wali Songo kedua. Gelombang kedua. Begitu. Niku Mbak, napa kados Syekh Subakir niku menapa mboten gadah turun? Tidak ada. Mboten enten. Tidak ada. Sepengetahuan saya di Jawa ini tidak ada. Tidak ada. Dan karena beliau setelah bisa mengislamkan
walaupun belum semua, belum semua. Pokoknya saged mlebet lah, saged mlebet dan bisa diterima gitu. Dan bisa mengamankan makhluk-makhluk halus tadi termasuk jin, diamankan. Kemana mengamankan? Diusir kemana? Dipindah ke hutan Caruban. Hutan Caruban. Gitu. Tapi mboten sampai gadah yuga gitu Jawa ini. Mboten. Jadi kados Syekh Maulana Malik Ibrahim gadah turun apa mriki nggih. Oh, gadah. Kados saya sebagian mboten gadah. Gadah. Karena beliau tidak menikah di sini, kan begitu. Karena beliau tidak menikah di sini. Kados mboten ngantos menikah gitu mriki. Mboten kados kaya Asmoro Kondi pamane Asmoro Kondi niku Syekh Muhammad Ibrahim, ayahnya Sunan Ampel juga kakeknya Sunan Bonang. Nah gitu. Beliau tidak punya turunan. Kalau wali-wali yang lain ada. Karena periode pertama waktu itu kan digenting-gentingnya Mas. Waktu itu. Tasik gawat lah. Tasik gawat. Islam menyebarkan Islam waktu itu menyebarkan agama tidak semudah seperti yang paling periode yang kedua. Nah, begitu. Masih banyak tantangannya. Karena kalau gelombang yang kedua, periode yang kedua, Wali Songo menyebarkan Islam agak lumayan bisa berhasil. Karena yang dulunya sudah dimasuki Syekh Subakir. Nah, begitu. Soalnya waktu itu yang dimusi jin. Ya, beliau dimusi yang jin. Dukun juga banyak. Sama-sama nikah. Waktu itu memang yang seperti itu kan. Karena di Jawa waktu itu yang terjadi pada saat itu, kan spiritual. Nah, spiritual itu atau tokoh-tokoh spiritual, bukan ulama dan belum kiai, tapi ya penek wong wis dukun wis. Nah gitu. Nggih, sama-sama niku nggih tiyang Jawi kata sing sekti wae nggih. Kata sing sekti. Lah nggih. Nah, terus empu mun kathah nggih. Nah, itu kaya empu kan sekti. Lah gawe lek saiki nggih keris ditutuki, men pijit. Nah ngene lagi. Pijit-pijit ya. Saiki tutuki ya gawe keris. Kali mesin. Sampe niku nggih kali tangan nggih. Saiki lek harus gawe grendo. Gawe grendo. Nah, jadi untuk sedulur-sedulur semuanya sebagai pengetahuan kita semua, nah untuk mengetahui supaya sekedar tahu sejarah ulama bahwa Syekh Subakir ini bukan yang membabat atau yang membuka Pulau Jawa. Nah, yang membawa Pulau Jawa, tapi yang menyebarkan atau yang berdakwah Islam di Pulau Jawa periode pertama. Wali Songo periode pertama, ya begitu. Yang menumbali, yang menumbali atau yang mengusir para makhluk halus, roh-roh jahat, diusir dan dipindahkan ke Caruban, ya begitu. Di Alas Caruban. Zaman niku tasih dereng enten Madiun memang. Belum. Lagi tasih dereng enten. Sudah ada Mas. Sudah ada. Waktu itu Madiun itu yang bernama zaman Majapahit Gelang-Gelang waktu itu. Nggih, tasih dereng kota Madiun. Belum menjadi kota Madiun belum. Oke, bisa diterima Pak Imam. Oke. Penjelasanipun tentang Syekh Subakir. Sementara penjelasan saya hanya ini. Nah, kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua sedulur-sedulur semua, misalnya sedulur Sekar Media. Nah, dan juga untuk wejangan Kang Imam. Nah, gitu. Dan juga kepada seluruh sedulur-sedulur semua lah, kita belajar bersama-sama. Nah, begitu. Biar tahu. Saya pun juga masih belajar. Nah, saya pun juga belajar. Dan saya pun juga bukan ustadz. Saya bukan ustadz dan juga bukan kiai. Saya hanyalah preman. Tapi cuma kebetulan saya pernah diajari oleh para kiai. Alhamdulillah. Saya hanyalah seorang koyo memang telo wis. Saya ini saya umpamakan singkong. Singkong direbus atau dibakar. Nah, nanti setelah dibakar udah matang, kulitnya dihilangi, baru diolesi air gula. Nah, nanti kalau dimakan manis. Tapi kalau ada rasanya kadang langu atau pahit, ya itu aslinya.
Dan kebetulan saya ini bukan di ustadz dan bukan kiai, tapi cuma kebetulan saya dididik oleh para kiai. Alhamdulillah. Dan di dekat-dekat saya, Pak D saya juga seorang kiai. Tapi maaf, kiai kampung. Kiai kampung. Oke. Untuk sedulur semuanya, telah ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami, Bang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.